Wah ini seletril aja pulang, lu udah tahu juga apa seletril tuh, bawaan geduk jadwal. Nah dia minumnya nah geleng-gelengnya gitu. Atau sabu-sabu atau apa atau macam-macam itu suntik-suntik. Kadang mau kalau dia tahu bahwa umat Rasulullah tidak mau merusak diri. Malu kita. Malu kepada siapa? Malu kepada Rasulullah. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah yang memilih kita sebagai umat yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya belum ada suara. Siapa yang lakas menjawab, mudahan kabul hajatnya. Mudahan siapa bila ada ibunya yang janda-janda cepat menikah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أحبني كان معي في الجنة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyakirin wa syahidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana ma'a rahati liqulubina wa abdanina waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta seluruh staf dan dewan guru, adik-adik sekolah kejuruan menengah negeri atau sekolah SMKN menengah kejuruan negeri SMKN 2 Kabupaten Nusa Selatan di Kota Kandangan, yang hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus hari ulang tahun yang ke-22 sekolah kita ini. Semoga perkumpulan ini perkumpulan yang penuh berkah dan mudah-mudahan perkumpulan ini membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai Bapak Kepala Sekolah yang ikut berhadir pada hari ini. Semoga Bapak Kepala Sekolah panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, ditambah istrinya. Jangan lain ke ibu, jangan dari ibu. Karena jadi mudah panjang umur juga, sukses Bapak seberata insyaallah. Dan juga yang kita hormati
seluruh dewan guru yang berhadir pada hari ini. Ada Guru Pak Nurdin yang ikut berhadir, ada Bapak Erwin, dan juga ada Bapak Muhammad Muryadi, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain yang tidak dapat ulun sebutkan ngarampian satu persatu. Insya Allah berkat guru-guru kita yang ikhlas ini, sekolah ini insya Allah tambah maju dan berkah. Dan mudah-mudahan ulun selalu mendoakan yang belajar di sekolah ini bukan hanya kebaikan dunia dan didapatkan, tapi ada bekal untuk akhirat insya Allah. Sebagaimana doa kita, ya Allah berilah kebaikan di dunia dan berilah pula kami kebaikan di akhirat. Semoga yang sekolah di sini, yang menitipkan anaknya di sini, mendapatkan doa oleh baginda Nabi tersebut. Amin ya rabbal alamin. Serta seluruh undangan dan mungkin ada orang tua murid serta staf hari ini yang berhadir, dan adik-adik semua yang ikut berhadir, meskipun mungkin di masa pandemi ini tidak maksimal yang datang, tapi tidak mengurangi keberkahan dan kemeriahan peringatan Isra Mi'raj sekaligus ulang tahun pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita mengharap kepada Allah, bukan hanya perayaan yang kita inginkan, bukan hanya perayaan yang kita lakukan, tapi esensi dari sebuah perayaan itu ada makna di balik itu, yaitu kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kita memperingati hari ini, hari ulang tahun yang ke-32 sekolah kita ini sebagai wujud tanda cinta. Kita mengenang bahwa sudah 32 tahun sekolah ini berjalan. Kita introspeksi apa yang sudah kita didapatkan, apa yang sudah kita hasilkan, dan bagaimana alumni-alumni yang sudah pernah belajar di sekolah ini, apa yang mereka dapatkan. Ulun yakin para alumni ataupun siswa mereka senang dan bahagia karena sekolah ini diajar oleh guru-guru seperti pian-pian yang ikhlas untuk semata-mata menjadikan baik umat Rasulullah, untuk menjadikan baik anak-anak orang tua yang menitipkan anaknya di sini. Mudah-mudahan sekali lagi sekolah ini penuh berkah insya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di penghujung dan di akhir bulan Rajab ini kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus peringatan hari ulang tahun sekolah ini. Pertama-tama mari kita luruskan hati kita untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa selalu kalimat syukur kita ucapkan? Karena di saat kondisi yang seperti ini, di saat keadaan yang seperti ini, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkumpul dan bersama-sama bersilaturahim serta membesarkan junjungan baginda Nabi Muhammad SAW dengan memperingati peringatan Isra dan Mi'raj, satu peristiwa besar yang terjadi yang tidak diberikan kepada hamba Allah manapun sebelum baginda Nabi Muhammad, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka ada esensi yang luar biasa, ada makna yang luar biasa di balik peringatan Isra dan Mi'raj ini, yaitu adalah bagaimana kondisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kondisi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kondisi keyakinan kita beragama Islam, sehingga sampai saat ini tak lupa kalimat yang terucap dari mulut kita, diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah setiap saat.
Sebelum sholat kita diajarkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Isinya apa? Alhamdulillah. 17 kali tidak kurang kita membaca Alhamdulillah dalam setiap saat. Setiap muhadarah, setiap kita mungkin menyampaikan pengajaran, ataupun setiap tausiah, atau setiap kita memulai belajar, pasti kita membaca Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena nikmat yang paling besar, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita bersyukur dijadikan umat Rasulullah, dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini, keadaan ini, kondisi ini, kedudukan ini dirindukan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi itu berdiri lawan kita. Ya Allah, jadikan kami umat Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Rasulullah serta umatnya lah kelak yang pertama melangkahkan kakinya ke pintu surga sebelum nabi-nabi yang lain. Beruntung dari kita. Alhamdulillah. Nah, beruntung kita luar biasa. Meskipun kita ini tidak semuanya alim, tidak semuanya ahli ibadah, tidak semuanya menjadi ustaz atau guru-guru agama, tidak. Ada yang jadi dewan guru, ada yang berjualan, ada yang mengajar, ada yang menjual pentol, ada yang membica. Tetap keadaan itu diiringi oleh nabi-nabi yang terdahulu. Bayangkan ini. Kenapa? Karena kita disandarkan kepada Nabi Muhammad, karena kita disandarkan menjadi umat Rasulullah. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang dicinta oleh baginda Nabi, dan mudah-mudahan betul-betul kita ini menjadi umatnya Rasulullah yang terpilih itu. Amin Allahumma amin. Yang Al-Quran selalu mengatakan, di dalam firman Al-Quran dikatakan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Makanya satu kebahagiaan bagi al-fakir jika berkumpul dengan dewan guru dan serta anak-anak sekolah, baik mereka yang sekolah di jurusan apapun. Ini pada hakikatnya semuanya adalah membawa risalahnya Rasulullah. Semua pada hakikatnya adalah membawa mahabbah, ajaran cinta yang diajarkan oleh Rasulullah. Apapun pekerjaannya. Kalau dia seorang ahli servis atau bengkel, tapi dia memiliki keimanan mahabbah yang kuat kepada Rasulullah, kelak dia membawa risalahnya Rasulullah. Kalau dia kelak nanti belajar atau bekerja di perusahaan, tapi di hatinya ada mahabbah kenal dengan Rasulullah, bahwa dia adalah umat yang paling baik, dia kelak membawa risalahnya Rasulullah. Meskipun dia belajar atau bekerja di servis di perusahaan, tapi dia membawa nur cahayanya Rasulullah. Meskipun sepanjang hidupnya mengajarkan ilmu fisika atau ilmu biologi, ilmu umum, tapi kalau yang diajarkannya itu penuh keikhlasan, yang diajarkannya itu adalah mahabbah, cinta kepada Rasulullah, bahwa ilmu ini amanat, ini pun adalah membawa risalahnya Rasulullah. Maka hakikatnya kita semua ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apapun pekerjaan kita, apapun bidang kita, kita ini adalah satu bagian daripada umat yang diiringi, umat yang nabi-nabi terdahulu ingin menjadi seperti kita. Maka syukur di hati kita yang demikian itu, maka kita kuatkan iman kita, tajdid iman kita, dan tajdid mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ulun yakin insyaAllah kepala sekolah dan panitia hari ini merayakan peringatan Isra Mi'raj ini mudah-mudahan satu wujud tanda cinta mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Maka kalau sudah di hatinya itu syukur bahwa dia adalah umat yang sebaik-baiknya yang diturunkan oleh Allah kepada umat-umat yang lain, maka syukur ini kita ingat adik-adik ini, khususnya adik-adik ini, anak-anak ini harus merasa diri kita ini adalah umat yang sebaik. Kalau sudah merasa dirinya tahu, maka tidak mau dia merusak dirinya, tidak mau dia ikutan pasukan jin gitu. Ada rasanya pasukan jinet. Wah ini seletril aja pulang, lalu sudah tahu juga apa seletril itu. Bawang geduk biar gue. Nggak ada minumnya, nah geleng-gelengnya kita. Atau sabu-sabu atau apa atau macam-macam itu
itu suntik-suntik. Kada mau kalau dia tahu bahwa umat Rasulullah tidak mau merusak dirinya. Malu kita. Malu kepada siapa? Malu kepada Rasulullah. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah yang memilih kita sebagai umat yang terbaik. Nah, maka rasa syukur ini harus tertanam di hati kita, bahwa engkau adalah satu khalifah, engkau adalah yang telah memimpin bumi ini, engkau adalah yang telah memimpin sekolah ini, engkau yang telah adalah memimpin rumah tangga ini, engkau adalah yang telah memimpin umat ini. Makanya Nabi kita mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan telah akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. Apa yang kita pimpin? Kelak kita berumah tangga memimpin anak dan istri kita. Kelak kita menjadi seorang perempuan memimpin. Siapa yang dipimpin? Adik-adiknya untuk menjadi lebih baik. Kelak dia menjadi seorang laki-laki pemimpin bagi rumah tangganya, keluarganya. Di sekolahan ada pemimpin kita, bapak kepala sekolah, dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Ditanya nanti apakah kepemimpinan yang membawa santri dan gurunya dekat dengan Tuhan, apakah amanah, disiplin, apakah semuanya apa yang dilakukan untuk menambah tadi bukan hanya di dunia yang kita cari ada satu ilmu akhirat, dan ini yang dilakukan oleh Bapak. Mudah-mudahan ini berkah kita berkumpul untuk kebaikan hari ini. Semuanya ini akan ditanya. Dan yang paling lagi masalah adalah diri kita akan ditanya. Kemana kaki dilangkahkan? Kemana telinga untuk mendengar? Kemana mata untuk melihat? Kemana tangan digunakan? Kemana mulut diucapkan? Semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan tidak ada satu kalimat pun yang lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dipertanggungjawabkan kita. Maka seseorang bertanggung jawab terhadap dirinya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ada satu riwayat sebelum kita masuk peringatan Isra dan Mi'raj. Ada satu riwayat, Pak, seorang fakir miskin. Seorang fakir miskin. Kemudian seorang fakir miskin ini kerjaannya tukang cangkul. Kalau ini tuh apa namanya, tukang kebun. Lalu kemudian ada sayembara buaya. Sayembara ini dilakukan oleh orang yang sugih, orang kaya. Dalam riwayat itu waktu itu adalah seorang bangsawan di zamannya. Anggap bukan menteri atau raja-raja zaman itu. Lalu si raja ini meninggal, bangsawan ini meninggal, lalu meninggalkan anak-anaknya. Lalu raja ini berwasiat, kalau aku meninggal nanti, maka siapa yang bersedia menemaniku di dalam kubur 40 hari 40 malam, maka aku berikan separuh hartaku untuk orang yang menemani di dalam kubur tersebut. Lalu dibuka sayembara, dibuka iklan. Kalau sekarang pengumuman, siapa yang sanggup untuk menemani bangsawan tadi yang meninggal masuk ke dalam kubur. Kita sanggup lah ya, sehari 2 hari aja sama bulan. Ya Allah. Akhirnya didengar oleh orang fakir miskin tadi, tukang kebun tadi. Hanya berisi semuting, apa bahasa kita itu, cangkul lah modelnya lah. Berisi cangkul sebuah. Tugasannya pegawai itu didengar. Kada yang waninya. Tidak ada satupun yang mau. Siapa yang lapor buat 40 hari ke dalam kuburan? Gambang-gambang kuburan baik. Habis ukur lipstik beratang masuk ke dalam kuburan. Nang jago gini kan, ini masuk ke dalam kuburan. Akhirnya tidak ada yang mau. Lalu mendengar yang demikian, ujar tukang cangkul ini, aku aja sudah ibadah masuk ke kuburan. Nah, ya, Tuhuk sudah menggali kuburan di situ. Walhasil apa yang terjadi? Datang
tukang cangkul tadi mau mendaftarkan? Siap, akun, ikhlas. Kalau mati kami tidak tanggung jawab. Tak ada bapak, ujar tukang jual, aku nih hartaku cangkul nih sebutin bang sudah. Nah, karena bapak juga aku mati hidup kan di nomor ganang juga. Ada nasib tukang cangkul tadi. Nah, ya Allah. Walhasil akhirnya tukang cangkul tadi mau masuk ke dalam kubur. Ternyata di dalam kubur tadi disiapkan di samping siapa? Di samping bangsawan tadi. Kemudian hari pertama, malam pertama, datang malaikat Munkar dan Nakir. Ternyata malaikat Munkar dan Nakir tadi bukan bertanya kepada si mayit, bertanya lawan tukang cangkul tadi boy. Salah mayat rupanya. Datang kemana? Datang ke tukang cangkul. Ditanya oleh siapa? Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kata malaikat Munkar dan Nakir, duhai tukang cangkul, ini cangkul ini dari mana? Punya siapa? Dijawab oleh tukang cangkul dari cangkul ini menukar. Artinya duit ulun serangan menukar. Oh, itu kan. Habis itu buka malaikat tadi sehari-hari. Esok datang pulang malaikat tadi. Ditanya lagi oleh malaikat, bukan si mayit yang bangsawan tadi Pak yang ditanya, tapi tukang cangkul yang ditanya. Terus engkau gunakan kemana cangkul ini? Dijawab tukang cangkul, saya gunakan untuk kerja karena ini harta satu-satunya. Di mana engkau kerja? Siapa orang yang memanggilku? Pria panggilan gue. Pria panggilan, lain wanita panggilan. Tukang cangkul itu ada orang mengiawan, jadi pria panggilan, lain wanita panggilan. Lalu besok pulang 2 hari. Esoknya demikian lagi. Lalu engkau menukar duitnya dari mana? Ujian malaikat malam ketiga datang. Ditanya pula, nukar cangkul ini duitnya di mana kamu dapatkan? Ujar tukang cangkul, duitnya hasil upah ku kumpulkan, nanti ku belikan cangkul ini, dan aku alhamdulillah kawak nukar cangkul. Artinya kayak itu. Kemudian hari keempat hilang lagi malaikat, datang lagi malaikat. Begitu terus menerus, ditanya hanya sebuting cangkul sampai 40 malam. Sampai 40 malam. Jadi ujar tukang cangkul sudah 40 malam kemudian kayak ini pertanyaannya. Keluar tukang cangkul menggendah rupanya kuburan. Dan jadi kalau di Arab tuh kuburan itu buaya karena kayak kita. Kuburan itu sebuting luar. Itu kalau mungkin satu keluarga tergantung ganalnya bisa 40 orang disusun kayak rak piring gitu kan, mayat tapi ditutup kayak. Nah akhirnya tukang cangkul tadi keluar, rupanya subhanallah 40 hari gak mati boy. Ditakuni malaikat tadi, akhirnya naik ke atas, orang sudah siap. Lalu apa kata tukang cangkul tadi? Saksikan kata tukang cangkul, aku tidak ingin harta yang akan diberikan kepadaku setelah 40 hari menemani orang yang kaya tadi. Kenapa kata orang? Aku tidak ingin ini satu cangkul aja, aku ditakuni 40 malam. Ujar malaikat Munkar dan Nakir. Apalagi kalau aku punya harta yang banyak ini, kayak apa kan aku ditakuninya, kayak apa? Aku menjawab, syuk ma'asyiral muslimin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang akan ditanya terhadap apa yang dipertanggungjawabkan. Maka berat ma'asyiral muslimin. Kalau di hati kita demikian, maka bersyukurlah kalau kaki yang kita gunakan, mata yang kita gunakan, telinga yang kita gunakan untuk datang di kebaikan. Nah maka momen Isra dan Mi'raj ini baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, Rasulullah SAW sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu apa yang terjadi dengan baginda Nabi, apa yang telah terjadi dengan Rasulullah. Nabi kita sebelum peringatan Isra dan Mi'raj, Nabi kita ma'asyiral muslimin itu dicoba dengan kesedihan yang luar biasa. Kesedihan yang luar biasa. Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Bini yang tercinta sila meninggal dunia. Siapa istri Rasulullah? Siapa bu? Sayyidatuna Khadijah.
Nabi kita buai tidak pernah memadu atau menduakan Sayyidatuna Khadijah kecuali setelah Sayyidatuna Khadijah wafat. Bila ada buai laki yang orang hendak kawin, hadang bahaya dulu tuh. Rasulullah itu kada kawin kecuali setelah wafat Khadijah. Hanya kalau mama wafat, ayo biar hendak kawin bahaya dulu lah. Jangan kalah dia. Kemudian di tahun itu apa yang terjadi? Nabi kita Muhammad SAW meninggal orang tua yang beliau cintai, meninggal yang kedudukannya seperti abah mama sidin sudah. Siapa? Yaitu Abu Talib. Siapa Abu Talib itu? Pamannya Nabi, orang tua Sayyidina Ali. Karena Abu Talib itu cilai mahalaku Rasulullah mulai umur 8 tahun. Nabi kita makan minum bersama Abu Talib. Dan Nabi kita SAW bukan orang yang kaya. Abu Talib itu dalam riwayat hidup sederhana, susah. Makan satu raghib. Raghib itu roti, kira-kira kayak ini kalau enggak, karena ya roti. Itu dimakan roti kering satu keluarga. Ada Sayyidina Abbas, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Fadl, itu anak-anaknya Sayyidina Ali dan sanatnya Rasulullah. Makan susah itu Rasulullah, hidup susah. Nah di tahun itu paman Nabi yang mulia tersebut Abu Talib meninggal juga. Nah kayak apa biar abah ya kawitan ya mamarinah nang melindungi Rasulullah, luar biasa Abu Talib itu. Sampai dalam riwayat pernah Nabi hendak dibunuh, diusir Abu Talib yang melindungi. Dan pernah ketika sebelum hijrah itu Abu Talib kemudian menyuruh siapa? Imam Ali dalam riwayat. Di mana? Guring. Guring di mana guring? Guring di atas ranjang Rasulullah SAW. Itu Imam Ali umur 10 tahun. Ala kulli hal paman Nabi meninggal. Sedihnya Rasulullah. Mafian kayak apa ya? Orang yang melindungi, menyayangi papandanya itu meninggal, sedih. Nah di tahun itu pula baginda Nabi Muhammad kemudian hijrah kemana? Ke Taif. Sampai di Taif Rasulullah bukan disambut dengan tala'al badru alaina, bukan disambut marhaban ya marhaban, bukan disambut demikian. Nabi kita diambil batu, dilempari Rasulullah sampai berdarah pelipis Rasulullah. Apa yang bisa dilemparkan oleh penduduk Taif. Ini Muhammad kadzab, ini Muhammad pendusta, ini Muhammad tukang sihir. Ditawaki, diusir Rasulullah sampai basah baju Rasulullah dengan darah. Sampai baginda Rasulullah SAW penuh dengan kotoran onta, kambing dan lain-lain. Sampai anak beliau Sayyidatuna Fatimah memberasihi baju Rasulullah. Ya abadi, tuhai abahku, bagaimana ini cobaan yang engkau jalani? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berat tanggungan yang dibawa, 'anittum, berat tanggungan yang dibawa Rasulullah untuk kalian. Maka kita syukur hari ini, alhamdulillah kita dikumpulkan nyaman pada saat hari ini. Dan kemudian setelah itu di tahun itu terjadilah Rasulullah SAW. Ini hikmah yang besar. Nabi kita tidak mendoakan. Seandainya didoakan oleh Nabi, Allahumma damirhum, Allahumma ahlikhum, Allahumma syadid syarrahum, Nabi tidak mendoakan demikian. Apa doa Nabi? Allahumma ahlik qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka karena mereka tidak mengetahui siapa diriku Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Rasulullah. Lalu setelah itu ma'asyiral muslimin, dengan keadaan yang sulit demikian disebut dengan amul huzun, disebut dengan tahun kesedihan. Lalu baginda kita Isra dan Mi'raj. Sungguh benar pepatah orang dulu, setelah sulit pasti datang kemudahan, setelah badai pasti datang kedamaian. Maka begitu pula kehidupan kita. Allah menjadikan di dalam surah Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti datang kemudahan. Nah maka ma'asyiral muslimin,
sekolah ini, madrasah ini, ataupun lembaga ini adalah salah satu jalan kita untuk kita dekat dengan Rasulullah. Salah satu jalan jihad kita untuk kita dekat dengan Allah. Karena ini amanah. Kalau kita ingat perjuangan Rasulullah SAW, bagaimana susahnya Rasulullah mendoakan umatnya. Dan itu terjadi setelah Isra dan Mi'raj. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika itu dalam perjalanan Isra ditunjukkan bahwa kelak engkau di sini, sembahyang Rasulullah di Madinah, kelak hijrah engkau di sini, ditunjukkan oleh malaikat. Sampai Nabi akhirnya sholat, dan dalam riwayat sebelum sampai ke Palestina, Nabi kita kemudian mampir di Madinah, kemudian mampir Nabi kita di Mesir. Jadi Nabi itu pernah mampir di Mesir, di mana di Tur Sina, di bukit di mana dulu pernah Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru sampai ke Baitul Maqdis, kemudian sampailah ke Bethlehem. Bethlehem itu artinya di mana dulu pernah Nabi Isa lahir bersama Sayyidatuna Maryam. Salat Nabi kita ditunjukkan di Madinah, ternyata benar di Madinah. Apa yang terjadi di Madinah ketika hijrah Rasulullah SAW, ma'asyiral muslimin, di Madinah apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita menyuruh sahabat-sahabat yang cerdas untuk belajar. Saipung ada ngarannya Zaid bin Thabit, itu disuruh menulis, belajar bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi dahulu, belajar. Kemudian yang lain dikatakan Sayyidina Utsman Ibn Abdul As, itu belajar juga bahasa yang lain-lain, Romawi, Yunani, disuruh belajar oleh Rasulullah. Saya pun belajar pertanian, saya pun belajar ilmu perang. Siapa ilmu perang pakarnya? Khalid bin Walid dan Salman Al-Farisi. Nah, maka kalau kita ingat perjalanan hijrah Rasulullah setelah Isra dan Mi'raj, Nabi kita menyuruh untuk belajar. Makanya negara kita ini insya Allah akan menghasilkan SDM. Kalau sudah SDM-nya kuat, SDM-nya mantap, kita belajar anak-anak kita bukan hanya di Indonesia, kalau bisa dikirim ke luar negeri untuk melihat perkembangan di dunia ini, bahwa ini adalah membawa risalah Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Akhirnya sukses. Nabi kita dari Mekah Al-Mukarramah yang tandus, kemudian pindah hijrah ke Madinah, yang dulu mereka hidup di bawah khayyam, di bawah tenda-tenda. Kemudian Nabi kita bahkan bisa menyampaikan agama Islam ke seluruh dunia. Itu ditunjukkan oleh Allah. Faqad ra'a min ayatihil kubra, sudah dinampakkan oleh Allah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kita akan diberi kemenangan. Akan tetapi siapkah kita untuk menyambut kemenangan itu? Nah, maka ma'asyiral muslimin, hikmah yang kedua ini, mari kita bersama-sama, bukan hanya kita memperbaharui tentang masalah dunia kita, bukan hanya kita memperbaharui masalah perut kita, mari juga kita ingat ada satu risalah mahabbah, risalah Rasulullah, yaitu persiapan untuk akhirat kita. Kalau dua ini seimbang antara dunia dan akhirat, jadi pemimpin yang jujur, jadi guru yang adil, jadi murid yang baik, yang disiplin, jadi apapun jadi apapun jabatannya, ada risalah di dalam hatinya, sehingga dua-duanya ada nilai dan makna, ada esensi dan zahir, sehingga memberikan apa yang kita jalani ini adalah semata-mata untuk menambah mahabbah kepada Rasulullah. Dan ini adalah satu estafet stasiun sementara kita buat Pak Ai, untuk menuju kehidupan yang abadi selama-lamanya, yang kehidupan itu tidak ada kematian, yaitu alam akhirat. Di situ kena dilihat, SMKN ditampakkan di akhirat, itu SMKN 2 kandangan ini, masya Allah, dipuji di seluruh langit, insya Allah. Nah, di situ dilihat guru-guru yang adil, yang membawa kebaikan dunia dan akhirat ditampakkan. Dan disitulah tanda kemuliaan yang abadi selama-lamanya. Namun di sini satu kata aja kita paling banyak 60 tahun, hebat ya kalau kita dipuji orang misalnya 60 tahun aja paling lawas, ya di situ tenggelam. Nah, awalnya gini, karena diingati orang lagi, kita mungkin doa karena dibacakan lagi, Fatihah tidak disampaikan. Nah, tapi di akhirat direkam file kehidupan kita, direkam video dan suara kehidupan kebaikan kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita
di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tema hari ini menjadikan kita insan yang bertakwa dan produktif di masa pandemi. Insyaallah mudah-mudahan sekolah ini mendoakan senantiasa nanti keluar lahir di sini apapun jabatannya, mereka di hatinya ada Rasulullah. Apapun jabatannya, hidup kelak membawa risalah, membawa kebaikan dimanapun berada. Dan mudah-mudahan guru-guru di sini, dewan guru dan staf semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghidupkan hatinya untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa menghidupkan hatinya untuk kebaikan, di mana kelak akan sampai hati dimatikan, seluruh hati manusia tidak nampak lagi kebaikan di hadapannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Sailin, Anta sami'ud du'a'il muqarrin, ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Quwwatil Matin. Ya Allah, kami berkumpul hari ini ya Allah, di hari ulang tahun yang ke-32 sekolah ini ya Allah. Sekaligus kami memperingati Isra dan Mi'raj, tanda cinta dan mahabbah kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan dengan niat yang baik dan dengan melakukan pekerjaan yang baik, kumpulkanlah kelak kami bersama orang-orang yang baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Sailin, ya Dzal Quwwatil Matin. Engkau yang mengetahui ya Allah masalah di rumah tangga kami, Engkau yang mengetahui ya Allah masalah di rumah kami, masalah ekonomi kami, masalah keuangan kami ya Allah. Dengan izin dan rahmat-Mu ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mungkin di antara kami ya Allah ada yang belum menemukan jodohnya, semoga dimudahkan untuk menemukan jodohnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Quwwatil Matin, mungkin di antara kami sudah ada yang berhajat, berniat untuk sampai ke Baitullah dan ziarah ke Madinatul Munawwarah. Berkat majlis ini, berkat doa ini, sampaikanlah kami ke Madinah ya Allah, dan sampaikanlah kami ke Baitullah sebelum kami wafat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami dari segala wabah, bala, musibah, penyakit, dan ya Allah berilah kedamaian, ketentraman, kesejahteraan di negeri kami ini ya Allah. Jadikan negeri kami ini ya Allah benua kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Quwwatil Matin, Engkau yang mengetahui rahasia kehidupan kami ya Allah. Engkau yang mengetahui hari di mana kelak akan Engkau lepaskan roh dan jasad kami ya Allah. Jika tiba hari itu ya Allah, saat sakaratul maut itu ya Rahman, anugerahkanlah kami ya Allah untuk fasihul lisan, mudah lisan kami mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, sama-sama itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karama mujad wa aram kalimatu haqqin alaina nahya wa la namutu bihi ba'd insyaallah min al-aminin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma aslih biladana ya Allah, aslih ahwalana wa aslih madrasatana wa aslih shababana wa aslih asatidina wa aslih al-muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma tawil 'umurana li ta'atik warfa'na kullal bala wasyarra wal fitan ma dhahara minha wa ma batan, وارفعنا درجاتنا وارفع درجاتنا وحمل احوالنا لسان حل كبير يا متعال يا ذا الجلال والاكرام. وارزقنا يا الله حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن الحبيب المحبوب الذكر العظيم وعلى اله وصحبه وسلم. الفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh majelis apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Minta halal, minta ridho, minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kalau ada sebuah ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan berjumpa warga SMKN 2 lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.